Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Datia Umi Salawati dengan NIM KHGE 22039. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang Pancasila untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Lia Permatasari MPD. Berikut penjelasannya. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang melandasi pemikiran tindakan negara serta menjadi dasar hukum negara Indonesia. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata panca dan kata sila yang diartikan sebagai perbuatan seseorang maupun bangsa yang sesuai dengan adab dan normanya. Sedangkan menurut terminologi, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dalam setiap butir-butir sila Pancasila tentunya terkandung nilai-nilai kebaikan yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi diri sendiri, dengan keluarga, maupun masyarakat. Berikut pembahasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai mengenai ketuhanan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang beragama di mana masyarakat Indonesia meyakini, memiliki serta menganut agama dan percaya akan Tuhan. Nilai ketuhanan dapat diimplementasikan dengan cara percaya akan Tuhan dan menjalankan ajaran dan perintah agama yang dianut, menghormati agama lain serta orang-orang yang menganutnya, tidak memaksakan satu agama kepada individu ataupun kelompok yang telah memiliki agama, tidak mengganggu pihak lain dalam menjalankan ibadahnya. Adapun untuk sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai mengenai kemanusiaan yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan dengan cara turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan, membela keadilan dan kebenaran, membantu orang lain yang sedang kesulitan. Adapun sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia yang mengandung persatuan. Sila ketiga ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap bersatu walaupun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dalam segi agama, ras, bahasa, dan yang lainnya. Nilai persatuan ini dapat diimplementasikan dengan cara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, menghormati perbedaan agama, suku, ras, etnik, dan budaya, tetap bersatu walaupun berbeda-beda, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Untuk sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila ini mengandung nilai mengenai kerakyatan yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kerakyatan dan musyawarah untuk mencapai atau mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Nilai kerakyatan ini dapat diimplementasikan dengan cara tidak mementingkan keputusan atau kepentingan sendiri atau pribadi, melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan yang melibatkan banyak pihak untuk kepentingan bersama, melakukan musyawarah dengan baik dan benar tanpa adanya intervensi menyangkut keputusan yang akan diambil. Untuk sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus mengutamakan keadilan dalam hal yang dilakukannya agar tidak merugikan atau mengurangi nilai hak pihak lain. Nilai keadilan ini dapat diimplementasikan dengan cara
menghormati hak orang lain, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak mengutamakan hak pribadi semata, melaksanakan kewajiban dengan baik, tidak mengambil atau pun memanipulasi hak orang lain, tidak melakukan diskriminasi yang berkaitan dengan hak, bersikap adil dan tidak pilih kasih, bersikap objektif terhadap suatu hal. Untuk itu, kita sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran agent of change dan social control, kita harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan di kehidupan akademik. Kita juga sebagai mahasiswa diharapkan harus terus-menerus menempa diri kita sendiri untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetiakawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, negara yang tinggi. Untuk dapat menerapkan Pancasila, kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat memahami Pancasila dengan mengikuti atau mempelajari mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila. Adapun peran yang dapat kita lakukan sebagai seorang mahasiswa dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama dengan cara mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawah kita. Yang kedua, membekali diri kita dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. Yang keempat, penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Yang kelima, pengambil peran dalam pengentasan dalam kemiskinan dan dalam pendidikan. Kita sebagai mahasiswa juga merupakan pelopor terbesar dalam perubahan sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia ini gitu. Oleh karena itu, saat ini kita sebagai mahasiswa sangat diharapkan dapat menjalankan Pancasila yang telah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan kembali menegakkan hal-hal yang telah menyimpang dari Pancasila untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan Pancasila sebagai tugas utamanya, yaitu sebagai ideologi bangsa negara Indonesia ini, dan juga dapat menerapkan Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan akademik. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak salah kata atau ucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.